Alhamdulillah, tadi pembukaan sudah, kita langsung saja kepada materi, yakni tentang yang pertama yang harus menjenengan kenal adalah namanya pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh, kira-kira yang ada dalam benak jenengan apa itu? Mindset. Terus apa lagi? Bukan mindset ya. Apa lagi? Kreatif, kolaboratif, benar kritis itu mulai kayak maksudnya. Nah, itu cukup biasa. Anak Indonesia hebat, gimana nyanyinya guys? Ya, apalagi ya yang tentang itu memang yang seperti itu. Mari kita kaji lebih dalam tentang pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Namun besarnya masalah itu tergantung yang menghadapi. Ini apa nih? Tergantung dia menyikapi masalah itu seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, akan menentukan tindakan, dari tindakan akan menentukan hasil. Nah ini, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jenengan yakin apa betul? Pola pikir itu menentukan segalanya. Jenengan yakin apa betul? Keterampilan dengan pola pikir itu kira-kira penting yang mana? Growth yang bertumbuh, maka segala tindakan yang dipengaruhi oleh pola pikir itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dari pola pikir menentukan tindakan, tindakannya itu akan menghasilkan sesuatu. Nah itu apa yang membuat seperti itu? Mengapa pola pikir orang itu beda-beda? Mengapa? Apa yang mempengaruhi kan begitu? Cara pandang itu ya pola pikir itu. Masa nggak tahu? Lingkungan makanya lah kan sudah MBG harusnya lebih cerdas dong. Ya kan? Terus orang sadurunnya foto video kok paling ya orang jadi wong gede wis ngono ae ning luar negeri nganu lho wis SMP ngono lho terus ning luar negeri tak daftar ning TKW sugih gitu ya. Otomatis seperti itu. Ibu baik tahu berarti TKW itu tidak ada utune di ekonomi kebanyakan. Nah bapak ibu kebanyakan dari kependidikan anaknya itu tidak akeh-akeh kebanyakan. Jujur diarahkan ke tentang keguruan gitu apa buatan? Tidak semuanya, tapi kebanyakan gitu. Akeh wis seperti itu kayak Baldi, ya kan, ibu guru. Saya sendiri anak guru ya guru kabeh, seperti itu. Si Mbak Lukis juga demikian. Orang tuanya bapak ibu guru, anaknya juga. Kalau yang kita membuat kita down, membuat kita pesimis, itu berarti PPT, pola pikir tetap. Nah, suara yang punya kekhawatiran, semuanya itu kayak terasa sulit. Itu PPT. Tapi kalau optimisme menumbuhkan semangat, yakin akan tercapai apa yang kita harapkan, itu adalah suara yang bersumber dari PPT. Next. Suara pola pikir tetap. Berarti gagal. Misalnya contoh ketika kemarin ikut PPG nggak lulus, nggak dapat. Berarti aku kajian yang lain soal kita beri saja aku goblok aku. Dia itu akhirnya ngenes dengan kata-katanya sendiri, tidak menyemangati. Ya wes lah banyak aku goblok. Selasa aku sampai nulis juga. Dia diceklek, ya kan? Tapi kalau untuk yang pola pikir itu, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi saya belajarnya kurang keras, kurang sungguh-sungguh. Saya bisa, pasti bisa. Lewat doa, disuruh kalau doa, belajarnya sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, lewat doa, ditembus Gusti Allah. Nah, pasti saya bisa. Bisa. Semua itu sesuai dengan keyakinan yang kita miliki, mindsetnya. Contoh yang lain, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar.
Ayo, itulah contoh dari PPT. Gak, aku ditunjuk gak, aku ora iso. Aku ora iso, aku ki mumet mikir kembang nulis. Ora enak mangan, ora enak turu. Kepeong-peong. Ketika jenengan disampaikan tugas, apapun itu mendesak atau tidak, ambil. Tentang hasilnya, tidak usah mikir aku salah kabeh, aku ruwet. Kita belajar dari kerutan itu. Contoh, jangankan kok jenengan, saya sendiri barusan kemarin pas Fanran. Jenengan ngerti nggak yang jadi MC itu siapa? Dan tahu nggak, saya kan dengan Bu Sekda. Tadi intervensi kan ikut campur. Mungkin kalau untuk pengaruh pada anak diberikan saran, stimulus, semangat, motivasi untuk belajar lagi. Mungkin seperti itu. Pintar. Oke. Kalau dari Bu Vina, ya, bagaimana? Ayo Bu Vina. Boleh. Ayo Bu Vina, nggak boleh jum. Ayo sama-sama. Ini nggak harus. Engkau salah nggak? Jangan salah. Ayo pola pikir bertumbuh. Jangan Pemberian motivasi diberikan pujian, ribet, intervensi pola pikir nih Bu Lina. Tadi katanya mencampur adukkan, betul? Apa mau? Oh itu campur. Ikut campur. Dalam arti pola pikir seseorang itu dipengaruhi satu dengan lingkungan. Mungkin bisa juga. Kita jadi pendapat yang kaya dong. Ada anak, apa bisa nih? Mau stimulus terus motivasi semangat. Apa mereka mau loh? Intervensi pola pikir termasuk dipengaruhi lingkungan. Intervensi pola pikir murid. Ketika kita melihat anak-anak yang kurang pede, banyak lah, apalagi kelas bawah, mereka untuk membaca saja loh, kadang mereka itu malu, apalagi tunjuk performa kehidupan, rasa kedua kan begitu. Apalagi iya, nah hanya membaca depan dia gantian, menurut saya ada begitu itu, mau tenang. Lucu, anaknya itu lucu, padahal pintar tapi nggak mau ke depan. Nyapa boleh tulisannya bagus, bocah pintar laki-laki. Sudah ngerti itu, nah yang sudah dilakukan kemarin itu, ibu umimu, ada berapa umimu? 5. Ada 3. Soalnya kemarin pembahasan mendalam ya, ada 3. Apa saja umimu? Iya, diurut berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, terus menggembirakan, joyful, terus I love you. Iya, ya, mindful, meaningful, joyful itu prinsip pembelajaran. Terus kemudian ada lagi setelah prinsip pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada berapa? Sebenarnya ibarat keluar dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke dalam
tantangan dan kesulitan. Kita itu bahwasanya pembelajaran berkesedaran itu bahwasanya anak itu harus sadar. Nah, karena pendidikan itu menonton yang bersadar itu belum benar. Jadi tapi anak ini semua aku dibolehkan diulang jadi anak itu memang harus bangun untuk kesadarannya melalui pendekatan-pendekatan. Mungkin anak itu bisa dimotivasi agar anak itu sadar atas apa yang pendidikan. Contohnya apa? Karena itu mandi itu memang sebenarnya menyehatkan, tapi ketika anak itu belum lagi. Tapi ketika sudah dimandikan anak tidak tahu kalau mandi itu sehat. Ya, jadi anak itu memang belum sadar bahwasanya pendidikan itu sangat penting buatnya nanti kelak dewasa. Nah, untuk ya boleh masuk juga, tapi maksudnya di sini betul itu ketika kita masuk di dalam kelas, anak-anak belum siap untuk belajar. Nah, itu bisa. Kan ada ketika itu sudah tahu tuh anak-anak sih, nah saya kisah usul mendapat babok-babok ya sama kan. Saya tidak pakai di sini marah-marah makanya saya nggak terlalu tadi. Saya setengah 8 baru kesini baru berangkat sini. Saya marah-marah sama teman-teman. Mau ngasih tugas dengan harapan saya itu cerah, saya itu gampang itu. Itu masuk, hatiku itu enak begitu masuk melihat sesuatu yang buat. Tutup pak. santai berasa santai. Sampai saja nih. Masa pembelajaran rencana pembelajaran REN. RPP sama saja. Diingat bahwa pembelajaran itu bukan kurikulum, tetapi salah satu apa? Pendekatan. Bukan kurikulumnya tetap merdeka, tapi pendekatannya makanya pembelajaran mendalam. Ini memang asli buatan saya sendiri, mengacu kepada apa namanya RPP dari umum. Kemudian saya tokkan ke dalam pembelajaran agama PAI. Kalau apa namanya istilahnya susunannya strukturnya itu sama persis dengan karena pendidikan itu kan satu-satunya PAI kan hanya sendiri, jadi tidak ada tunggalnya. Kan jenengan sendiri, tidak harus kuat dengan punya saya, disesuaikan dengan kondisi real di sekolah atau kelas jenengan, gitu loh. Kalau memang cukup dengan dua kelompok ya kelompok, 5 kelompok ya dilakukan misalnya, 4 kelompok, 3 ya 3. Belum berkembang, cukup berkembang, sudah berkembang. Karena simpok boleh pinter, sangat berkembang sekali umpamanya. Sangat amat. Terus ini ditulis kelompok belum berkembang siapa, cukup berkembang, sudah berkembang nama-namanya ditulis. Otomatis nomor 1 pasti PKN yang pasti masuk kalau tentang agama moral. Yang kedua pasti masuk adalah bahasa Indonesia, pasti masuk karena ketika kita tuh menyampaikan semuanya pakai bahasa Indonesia masuk, 2 itu pasti masuk. Lintas disiplin ilmu bahasa Indonesia dan PKN. Bisa jadi nanti ketika kita menerangkan ciptaan Allah, nah di situ masuk apa? IPAS. Jadi tergantung. Iya betul. Zakat yang di dalamnya itu ada persentase, matematika, itu di situ kita jadi disiplin ilmunya adalah matematika saja. Rambut ada berapa? 4. 1. Ayo 1. Apa? Iya. Pedagogi. 2. Lingkungan belajar. 3. Kemitraan. 4. Memanfaatkan teknologi digital. Digital. Bisa kamu saya tutup. Kepala dipasang.
Ya. Jadi di dalam Jupiter atau Bambang ada 8 dimensi kepengurusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. 8, 3, 3, 4. Sekarang coba saya tes untuk 8 kepengurusan apa saja? 7 sifat. Banyak sekali contoh. Saya di sini. Tahu ya? Mak ngambil. Oh, itu sih ya, saya pede ya. Tapi pernah. Terus kata-kata guru dan anak-anaknya, guru kerja. Ini murid kerja, itu center. Jadi langsung murid diajak untuk begini-begini seperti itu. Saya murid jadi agak saya guru sendiri tapi tidak terlalu banyak. Enggak semuanya guru seperti itu. Tapi semuanya langsung. Nomor 4 konsentrasi, nomor 5 yang belajar yes 2 oke 3 semangat 4 konsentrasi 5 siap belajar nomor 1 yes nomor 2 oke nomor 3 semangat nomor 4 konsentrasi nomor 5 siap belajar nomor fokus mendengar melihat mendengar mengingat fokus nomor fokus melihat mendengar mengingat fokus sesuai
Jadi